Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang materi limit atau biasa kita kenal dengan nama limit dari sebuah fungsi, seperti itu. Nah, seperti yang bisa kalian baca bahwa di dalam ilmu matematika, limit sendiri itu biasa dituliskan atau dinotasikan dengan bentuk yang seperti ini. Lim fx mendekati A sama dengan L. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Maksud dari tulisan lim fx mendekati A sama dengan L itu apa? Nah, maksud dari tulisan ini atau notasi ini adalah untuk setiap nilai X yang mendekati A. Ini ya. Yang namanya mendekati itu berarti kan belum sama dengan ya. Saya ulangi. Jadi untuk setiap nilai X yang mendekati A tetapi tidak sama dengan A, maka fx itu juga mendekati L, seperti itu. Maksudnya adalah ketika kita punya nilai X yang mendekati A dan X yang mendekati A itu kita masukkan ke sini, maka fx-nya itu juga mendekati nilai L, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan fx atau kapan sebuah fungsi fx itu bisa kita katakan punya limit, seperti itu. Nah, seperti yang bisa kalian baca juga, misalkan kita punya sebuah fungsi fx. Nah, fungsi fx ini kita katakan punya sebuah limit jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanan itu nilainya sama. Nah, dari pernyataan ini muncul dua buah istilah. Istilah yang pertama adalah limit kiri dan istilah yang kedua adalah limit kanan. Nah, kapan sebuah limit itu kita katakan sebagai limit kiri dan kapan sebuah limit itu kita katakan sebagai limit kanan? Jadi gini, untuk limit kiri sendiri itu adalah sebuah nilai yang didapati dari pendekatan nilai A yang letaknya ada di sebelah kiri. Nanti contohnya seperti apa akan kita lihat pada pembahasan atau contoh soal nanti. Sedangkan untuk limit kanan adalah sebuah nilai yang didapati dari pendekatan A yang letaknya itu ada di sebelah kanannya si A itu. Untuk contohnya atau untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada sesi berikutnya, seperti itu. Jadi intinya adalah pada video kali ini intinya adalah sebuah fungsi itu kalau kita katakan punya limit jika apa? Jika dia punya limit kanan itu sama dengan limit kiri, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini kita akan membahas tentang contoh dari kapan sebuah fungsi itu kita katakan memiliki limit atau tidak memiliki limit, seperti itu. Pada video sebelumnya atau pada sesi sebelumnya kita sudah mendapati bahwa sebuah fungsi, misalkan fungsi fx, dia kita katakan punya limit jika dan hanya jika limit fungsi kirinya atau limit fungsi kiri dari fx itu nilainya sama atau mendekati limit kanan dari fungsi fx itu. Tetapi apabila jauh berbeda atau tidak sama, samanya jauh, maka kita katakan fx itu tadi tidak memiliki limit, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dari contoh soal ini. Misalkan kita punya sebuah fungsi fx yang didefinisikan dengan x kuadrat dikurangi 1 per x dikurangi 1. Nah, di sini kita akan mencoba membuktikan
apakah si fx ini dia memiliki limit untuk x-nya yang mendekati 1, seperti itu ya. Nah, untuk membuktikan apakah fx itu dia punya limit atau tidak, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu limit kiri dari fx dan juga limit kanan dari si fx, seperti itu. Nah, apabila limit kiri dari fx itu sama atau mendekati limit kanan dari fx, maka bisa kita katakan bahwa si fx ini dia memiliki limit seperti itu. Nah, untuk itu maka langkah pertama untuk membuktikan apakah fx dia punya limit, maka kita harus cari terlebih dahulu limit kirinya. Maka kita tuliskan limit tadi fx-nya siapa kita tulis, karena di sini fx-nya adalah x kuadrat min 1 per x min 1, kita tulis x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati, tadi mendekatinya adalah 1, karena di sini limit kiri berarti 1 bagian atasnya kita pangkatkan min. Min ini menunjukkan bahwa x itu didekati oleh 1 dari kiri. Maksudnya apa? Jadi 1 didekati dari kiri, kita melihatnya dari garis bilangan. Jadi 1 didekati dari kiri berarti dari sini, berarti dari arah yang negatif. Nah, yang paling dekat dengan 1 itu salah satunya adalah 0,98. Jadi misalkan x itu didekati oleh 0,98, berarti tinggal kita masukkan. Nah, menurut perhitungan kalau kita gunakan kalkulator, maka limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x itu didekati oleh 0,98 itu didapati nilai 1,98, atau limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x nya itu adalah 0,98, didapati nilainya adalah 1,98. Itu kalau kita melakukan atau mencari nilai limit kirinya. Sekarang kita akan coba cari limit kanan dari fungsi fx ini. Nah, kita cari limit kanannya. Limit masih sama, fx nya tadi siapa? Kita tuliskan x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x didekati oleh 1 dari kanan, karena dari kanan berarti bagian atasnya kita berikan pangkat positif. Itu menunjukkan bahwa x nya itu didekati oleh 1 dari kanan. Nah, contoh dari nilai x yang didekati oleh 1 dari kanan, misalkan satunya itu kita ambilkan 1,0001 misalkan. Nah, ketika kita melakukan perhitungan, ternyata didapati nilai yaitu 2,000 sekian. Kalau kita cermati mungkin nilainya berbeda, tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama, nilai ini mengarah pada satu bilangan. Nilai itu mengarah pada bilangan 2. Karena sama-sama mengarah pada bilangan 2, berarti bisa kita asumsikan bahwa limit kiri itu nilainya sama atau hampir sama dengan limit kanan. Karena memiliki nilai yang sama, maka bisa kita simpulkan bahwa fx sendiri atau fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, dia dikatakan memiliki limit seperti itu.